Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan kali ini adalah uang dan bank. Saya mengambil materi ini dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, uang, institusi keuangan, dan penawaran uang. Pada perekonomian subsisten, perdagangan dilakukan dengan cara barter, sehingga menimbulkan beberapa masalah. Di antaranya adalah: 1. Barter memerlukan kehendak ganda yang selaras, double coincidence of wants. Kedua, penentuan harga sukar dilakukan. Ketiga, barter membatasi pilihan pembeli. Yang keempat, menyulitkan pembayaran tertunda. Dan yang kelima, sukar untuk menyimpan kekayaan. Oke, uang. Definisi dari uang adalah benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Segala sesuatu yang diterima secara umum dalam pembayaran untuk memperoleh barang dan jasa atau dalam pembayaran kembali utang. Oke, ciri-ciri uang. 1. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa-bawa. Berikutnya, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya terbatas, tidak berlebihan. Dan yang keenam, bendanya mempunyai mutu sama. Fungsi uang. 1. Untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar, tidak perlu ada double coincidence of wants. Kedua, untuk menjadi satuan nilai, ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Jadi, saya ulangi. Fungsi uang yang kedua untuk menjadi satuan nilai. Ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Yang ketiga, untuk ukuran bayaran yang ditunda. Syaratnya, nilai uang harus stabil. Yang keempat, sebagai alat penyimpanan nilai, mudah disimpan dan mudah diurus. Oke, kriteria uang, ya ada acceptability, diterima umum, ada stability of value, nilai stabil, ada elasticity of supply, ada portability, mudah dibawa, ada durability, tahan lama, ada divisibility, mudah dibagi dan mempunyai pecahan, ada jaminan, ada uniformity, dan scarcity atau kelangkaan ya Mas dan Mbak ya. Oke, masuk ke subtopik lembaga keuangan. Adalah semua badan usaha atau perusahaan yang kegiatan utamanya di bidang keuangan melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Lembaga keuangan terbagi atas 1 bank, bank umum atau perdagangan, bank tabungan. Yang kedua non-bank, pegadaian, leasing, pasar modal, lembaga pembiayaan, asuransi, dan lain-lain. Oke, masuk ke subtopik bank umum. Perannya adalah sebagai lembaga keuangan atau bank yang melakukan transaksi penghimpunan, peminjaman uang, atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperoleh dan menciptakan sendiri uang giral. Berperan sebagai financial intermediary atau lembaga perantara pihak yang kelebihan dana, lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana ya Mas dan Mbak ya. Keistimewaan bank umum: 1. Tabungan dapat ditarik dengan cek. 2. Menciptakan daya beli melalui penciptaan uang giral. Dan yang ketiga, memberikan pinjaman jangka pendek. Oke, bank sentral
Bank sentral merupakan otoritas moneter, merupakan lembaga yang berfungsi sebagai kas pemerintah dan induk dari bank umum. Perbedaan bank sentral dan bank umum adalah hanya ada satu bank sentral di setiap negara. Tujuan spesifik berbeda dari tujuan bank umum. Bank umum ada yang dimiliki pemerintah dan swasta, sedangkan bank sentral milik pemerintah. Bank sentral dapat mencetak uang kertas dan logam, dan bank umum mencetak uang giral. Oke, fungsi utama bank sentral: bertindak sebagai bank kepada pemerintah, mengurus pengeluaran dan pendapatan pemerintah, bertindak sebagai bank kepada bank. Saya ulangi, bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum, lender of last resort, sumber pinjaman terakhir dari bank umum. Berikutnya mengatur dan mengawasi bank umum seperti izin pendirian, laporan bank umum, dan mengawasi lembaga keuangan lain. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter seperti menghitung laju inflasi, menetapkan kebijakan nilai tukar, menentukan cadangan devisa dalam rangka menjaga keseimbangan perdagangan luar negeri. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran seperti menetapkan alat pembayaran, sistem clearing, jenis uang yang beredar untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan. Oke, masuk ke subtopik mata uang dalam peredaran. Uang beredar M1, uang kartal berupa uang kertas, logam, mata uang dalam peredaran. Sedangkan uang giral berupa bilet giro, cek. Uang kuasi, kekayaan mudah tunai, berupa deposito berjangka, tabungan, rekening falas milik swasta domestik. Uang beredar dalam arti luas, likuiditas perekonomian, M2. Jadi M2 sama dengan M1 ditambah uang kuasi. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Maaf. Oke, masuk ke subtopik penciptaan uang melalui sistem perbankan. Ya, ini ada beberapa gambar ya Mas dan Mbak ya. Required reserves, cadangan minimum, rasio cadangan yang diwajibkan oleh bank sentral di setiap bank. Mohon maaf. Oke, ini ya masih lanjutan. Jadi ini figure 2, how banks create money. Jadi ada alur seperti ini ya Mas dan Mbak ya. Oke, pertambahan uang giral yang dapat diciptakan. Proses penciptaan uang seperti di atas akan terus-menerus berlangsung hingga kelebihan cadangan tidak ada lagi. Nilai tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan D sama dengan S dibagi dengan R aksen, di mana D sama dengan jumlah seluruh nilai uang giral atau tabungan giral atau cadangan, kelebihan cadangan yang akan terwujud dalam proses penciptaan uang. S sama dengan uang giral atau tabungan giral atau cadangan, kelebihan cadangan yang mula-mula diciptakan. R sama dengan bagian persen tabungan giral yang tercipta yang harus tetap ditahan dalam bank sebagai cadangan. Oke, ini contoh. Jika dimisalkan tabungan giral di awal adalah 100 juta rupiah dengan ketentuan cadangan wajib 20%, maka berdasarkan formula di atas, pertambahan uang giral 100 juta dibagi dengan 0,2 sama dengan
500 juta rupiah. Pertambahan cadangan 20 juta dibagi dengan 0,2 sama dengan 100 juta rupiah. Pertambahan pinjaman 80 juta dibagi 0,2 sama dengan 400 juta rupiah. Oke, ini penjelasan lebih detailnya menggunakan tabel ya Mas dan Mbak ya. Jadi ini yang awal, kemudian yang selesai ini masuk ke sini, kemudian dihitung lagi, kemudian yang ini masuk ke sini ya Mas dan Mbak ya, dan seterusnya. Jadi ada beberapa kolom, ini bank umum, ini tabungan giral, ini cadangan, ini jumlah yang dipinjamkan, dan ini jumlah seluruh tabungan giral. Oke, teori keuangan Keynes. Ya, tujuan memegang uang, ya, satu, permintaan untuk transaksi, yang kedua permintaan untuk berjaga-jaga, dan yang ketiga permintaan untuk spekulasi. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk ketiga tujuan berikut. Ya, ini ada dua kurva ya Mas dan Mbak ya. Jadi yang ini permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, dan yang ini permintaan uang untuk spekulasi. Oke, masuk ke subtopik permintaan dan penawaran uang. Jadi ini ada kurva. Sumbu Y adalah suku bunga, sumbu X adalah permintaan dan penawaran uang. Jadi MS adalah money supply of central bank. Jadi ini ya kurva permintaan ya, tentunya permintaan uang ya. Kemudian yang ini MS0 dan MS1 ini adalah kurva dari penawaran uang. Dan ya, ini titik temu ada E0 dan E1. E itu setahu saya equilibrium ya Mas dan Mbak ya. Jadi ini di titik ini E0, di titik ini adalah E1. Dan ini R ya, yang ini adalah R0 suku bunga 0 dan R1 adalah suku bunga 1. Oke, masuk ke subtopik efek perubahan penawaran uang terhadap tingkat harga. Oke, tahap atau mekanisme transmisi. 1. Perubahan penawaran uang akan menimbulkan perubahan suku bunga. Yang kedua, perubahan suku bunga akan merubah investasi. Yang ketiga, perubahan investasi akan merubah pengeluaran dan menyebabkan perubahan pada pendapatan nasional. Oke, ya ini grafik efek pertambahan uang, analisis Y sama dengan AE. Jadi ada 3 kurva ya Mas dan Mbak ya, seperti ini, ini dan ini. Oke, masuk ke perangkap likuiditas. Perangkap likuiditas adalah suatu keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi elastis sempurna. Jadi di grafik ini sumbu Y ini adalah suku bunga dan sumbu X-nya adalah permintaan dan penawaran uang. Ya, yang grafik ini adalah grafik permintaan uang, yang ini adalah grafik supply atau penawaran uang. Ada MS0, MS1 dan MS2. Dan ini ada 3 titik equilibrium ya Mas dan Mbak ya. Tadi penjelasan saya terkait dengan grafik, mudah-mudahan saya nggak salah.
Oke, masuk ke kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Masa deflasi, penawaran uang ditambah, menurunkan suku bunga dan mempertinggi kegiatan ekonomi, kesempatan kerja lebih banyak, pengangguran berkurang. Pada masa inflasi, penawaran uang dikurangi, tingkat suku bunga naik, menurunkan pengeluaran agregat masyarakat. Oke, terdiri dari satu, operasi pasar terbuka, jual beli surat berharga. Yang kedua, mengubah suku bunga dan suku diskonto. Dan yang ketiga, mengubah tingkat cadangan minimum. Oke, kebijakan moneter kualitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan, mempengaruhi jenis pinjaman yang diberikan institusi keuangan. Terdiri dari satu, pengawasan pinjaman. Poin-poinnya adalah mengarahkan pinjaman dengan suku bunga rendah, mendorong pemberian kredit UMKM, persyaratan kredit ringan, pinjaman komersial, dan pinjaman untuk pembelian saham. Yang kedua, pembujukan moral. Bank sentral membujuk bank-bank perdagangan untuk melakukan langkah tertentu. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.